Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing. Sudah hampir setahun atau mungkin 1 tahun ini kita beribadah secara online. Tapi puji syukur kepada Tuhan sampai hari ini kita masih dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama datang ke hadirat-Nya, memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup kita. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa pujian kami dan sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Kau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati
besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagimu. Anugerahmu besar bagi kami. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari bersyukur di hadapannya atas setiap pertolongannya yang menyertai hidup kita. Terima kasih, terima kasih. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Sembah, sembah, sembah bagimu. Haleluya, pujilah namamu Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah tinggalkan kami walau sedetik pun ya Tuhan. Kami memuji-muji namamu ya Tuhan. Kami memuji-muji Engkau Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah
nyatakan anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Datanglah ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, bawalah hidup kita menjadi ibadah dan sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah pada pagi hari ini kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dan dengarkanlah nats pembimbing kita pada ibadah pagi hari ini yang terambil di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 dan ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari kita tetap bersuka cita, sekalipun mungkin keadaan tidak bisa membuat kita sukacita. Tapi jangan biarkan keadaan itu mencuri sukacita kita.
mencuri damai sejahtera kita. Saya tahu wilayah Delta Mas, Kayu Mas, kemudian Beton Mas, Muara Mas, dan teman-temannya ya yang di wilayah pinggiran sungai ini kita semuanya mengalami banjir sampai 2 kali. Tapi tetap kita harus bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Sukacita kita, damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh keadaan dan situasi. Tapi Tuhanlah memberi sukacita kita. Haleluya. Mari memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Haleluya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan itu baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Tidak ada di dunia ini yang mengasihi kami melebihi apapun ya Tuhan, selain daripada Dikau ya Allah kami yang hidup. Kami menaruh percaya dan harap kami hanya kepada Engkau, dan mempercayakan diri kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ini
pengakuan kami dari hati ya Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dengar seruan kami hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Oh, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang kami andalkan, Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Mari dengan segenap hati katakan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama umat Tuhan katakan di hadapannya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau,
Tiada yang ku andalkan selain. Sekali katakan tiada lain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, bukalah hati kami atas firman-Mu, dan jugalah tuntunlah hidup kami untuk mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah gereja di tengah perubahan zaman. Gereja di tengah perubahan zaman. Mari kita membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 sebagai dasar atas perenungan firman Tuhan pada hari ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berbahagialah yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum pandemi, dunia sedang dibawa kepada sebuah perubahan yang sangat cepat dengan sebuah istilah revolusi industri 4.0. Sebagian dari kita mungkin telah mengenal istilah ini. Revolusi industri 4.0 adalah sebuah revolusi yang dimana sangat cepat perubahannya. Secara sederhana saudara, istilah ini berarti bahwa dunia atau perilaku masyarakat sedang beralih, sedang dibawa dari sebelumnya mengandalkan tenaga dan otot manusia dalam memproduksi barang, tetapi kini telah menjadi atau menggunakan mesin dan teknologi canggih. Dalam revolusi industri 4.0 ini secara perlahan-lahan semua hal beralih ke arah digitalisasi. Interaksi manusia dan teknologi digital makin akrab, saudara. Kebutuhan manusia makin mudah didapatkan secara digital. Jual beli dan transaksi pembayaran makin marak dengan digital, dengan teknologi. Nah, pandemi COVID-19 membuat revolusi industri menjadi lebih cepat. Hampir 1 tahun, saudara, dengan pandemi ini membuat kita lebih banyak terhubung dengan barang-barang digital dibandingkan dengan orang, dibandingkan dengan komunitas. Tanggal 22 Maret 2020 adalah pertama kali sejak 29 tahun kurang lebih gereja ini berdiri dan kita meniadakan kebaktian umum di dalam gedung ini, di dalam gereja ini. Dan sejak saat itu saudara, kita melakukan ibadah secara online. Kita melewati hari-hari raya yang penting seperti Paskah, Natal dengan ibadah yang tidak diadakan di dalam gedung ini, tetapi diadakan secara online, secara live streaming. Demikian halnya saudara, HUT yang ke-30 GKMI Gloria Patri itu juga diadakan secara online. Perjamuan kudus diadakan secara online. Hanya sakramen baptis atau CD jemaat serta pemberkatan nikah yang kita adakan secara onsite atau tatap muka. Selain gedung gereja yang ada sekarang ini, pastori tempat di mana saya tinggal dan halamannya saudara pernah dijadikan tempat untuk merekam ibadah-ibadah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kebaktian tengah minggu misalnya,
kita tidak melakukan tatap muka, tapi kita menggunakan bertatap muka melalui virtual, melalui Zoom, tatap muka virtual. Semua ini terjadi disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang sampai sekarang, saudara, tidak atau belum tahu ada tanda-tanda yang bisa meredah. Selama 48 minggu kita beribadah secara online. Kita semua tentu berdoa semoga dengan vaksinasi yang semakin gencar dilakukan oleh pemerintah dan direspon dengan baik oleh masyarakat, kita berharap pandemi ini akan selesai dan kita akan lebih leluasa untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengembalikan perubahan yang sudah terjadi sekarang ini kepada keadaan yang dulu, keadaan masa lalu. Jikapun keadaan sudah menjadi lebih baik dan virus corona ini sudah tertangani, maka saya rasa kita akan tetap melakukan social distancing. Kita akan mengenakan masker. Kita akan menghindari kerumunan dan sejumlah protokol kesehatan yang dianjurkan kepada kita. Dengan kata lain, saudara, pelayanan kita ke depan akan tetap mengandalkan digital. Kita akan beribadah secara online, kita akan melakukan secara virtual, dan tentu saja kita akan melakukan bersamaan dengan tatap muka yang terbatas. Saudara, ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Namun demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah perubahan ini, kita tetap harus mengingat apa yang menjadi identitas kita. Apa identitas kita sebagai gereja? Baik gereja dalam arti organisasi dan juga yang lebih penting lagi adalah gereja dalam arti individu, saudara dan saya, orang-orang yang ada di dalam organisasi ini. Bagaimana kita mengetahuinya? Nah, untuk itu mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Petrus tentang gereja atau eklesia di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Dan dari perikop ini kita akan belajar bagaimana menjadi gereja di tengah-tengah perubahan yang sangat cepat ini. Mari kita membaca sekali lagi 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus menyebut gereja atau jemaat Tuhan dengan 4 frase. Yaitu yang pertama, bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Dan yang keempat, umat kepunyaan Allah. Sekali lagi saudara, Rasul Petrus menyebut gereja atau jemaat Tuhan dengan menyebut 4 frase. 1, bangsa yang terpilih. 2, imamat rajani. 3, bangsa kudus. Dan 4, umat kepunyaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca keempat identitas ini, maka segera kita tahu bahwa identitas-identitas ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakang perjanjian lama. Yaitu berkenaan dengan relasi orang Israel, umat Allah dengan Allah. Mari kita lihat satu-satu apa artinya, saudara. Dan tentu saja kita akan menghubungkan arti dan makna ini dengan merujuk kepada identitas sejati dari gereja sebagai umat pilihan Tuhan saat ini di tengah-tengah zaman yang sedang berubah dan sangat cepat ini. Saudara, identitas yang pertama, bangsa terpilih.
Identitas ini mengingatkan kita tentang bagaimana Israel sebagai umat pilihan Allah yang ditebus dari perbudakan di negeri Mesir. Hal ini bisa saudara baca antara lain di dalam Keluaran pasal yang ke-19. Dan sebuah pembaharuan covenant atau perjanjian dengan umat pilihan Tuhan ketika mereka berada di dalam masa pengasingan atau masa pembuangan di Babel. Saudara bisa baca di dalam Yesaya 43. Saudara, saya pernah katakan bahwa ada dua peristiwa besar yang selama ini menjadi titik pijak identitas yang akan selalu diingat oleh orang Israel, yaitu masa perbudakan dan keluarnya mereka dari negeri perbudakan Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang kita kenal sebagai Exodus. Dan yang kedua adalah masa pembuangan atau masa pengasingan orang Israel ke negeri Babel karena dosa-dosa yang mereka lakukan kepada Tuhan, yang kita kenal, kita sebut sebagai exile. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekitar 430 tahun orang Israel dalam perbudakan di tanah Mesir. Teriakan susah, penderitaan mereka didengar oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengirim Musa untuk melepaskan mereka. Dan setelah ditebus dari perbudakan di Mesir, dan sebagai pengenapan janji Tuhan kepada Abraham yang Tuhan berikan kepada Abraham, melalui Musa mereka kemudian mengikat perjanjian dengan umat yang ditebusnya ini. Dan ini dilakukan di Gunung Sinai. Anda bisa membaca hal ini secara lengkap di dalam Keluaran pasal yang ke-19. Nah, di dalam konteks Israel dalam pembuangan atau dalam pengasingan di Babel, saudara, Nabi Yesaya merujuk kepada janji penyelamatan bahwa Allah sendiri itulah, Allah itu yang satu-satunya itu yang akan menjadi juru selamat bagi orang Israel. Saudara bisa baca di dalam Yesaya pasal 43. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Israel yang merupakan umat pilihan yang ditebus oleh Allah dari perbudakan di Mesir maupun penyelamatan Allah atas orang Israel dari pembuangan, dari pengasingan di Babel, demikian juga gereja, saudara dan saya merupakan umat pilihan yang ditebus, diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya ialah, apa relevansinya bagi gereja atau umat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sulit, yang saat ini dalam pandemi, dengan berkaca kepada hidup orang Israel, baik pada masa perbudakan di Mesir dan masa pembuangan pengasingan di Babel, maka kita meyakini bahwa sebagai umat pilihannya, gereja tidak akan pernah dilepas oleh Tuhan. Allah tetap mengontrol, Allah tetap mengendalikan, Allah tetap berdaulat atas umat pilihannya. Sekeras apapun tekanan dari orang Mesir, sehebat apapun represi yang dialami oleh orang Israel di tanah pembuangan, di tanah pengasingan, Tuhan tetap menjadi juru selamat satu-satunya bagi umat pilihannya. Demikian halnya saudara dengan kita, gereja Tuhan, umat pilihannya di saat ini. Ia yang telah memilih, ia yang telah menebus, ia tidak salah dengan pilihan dan tebusannya. Identitas kedua, imamat rajani. Imam memiliki fungsi dan peran sebagai perantara antara umat kepada Allah. Demikian pula Israel sebagai kerajaan. Kerajaan imam yang dimana mereka menjadi perantara bagi bangsa-bangsa lain kepada Allah. Ketika orang Israel sebagai negara atau sebagai kerajaan menjalankan peran ini, maka Israel menjadi keturunan Abraham yang akan menggenapi janji Allah kepada Abraham untuk menjadi apa? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tuhan pernah berkata kepada Abraham ketika memanggil Abraham bahwa olehmu semua kaum
di muka bumi akan mendapat berkat. Anda bisa membacanya di dalam Kejadian pasal 12. Saudara yang kasih oleh Tuhan, identitas ini sekarang melekat kepada umat Tuhan di masa kini. Peran keimaman menjadi sangat relevan diemban oleh setiap kita di masa pandemi dan di masa kesusahan yang besar saat ini. Umat Tuhan diingatkan, saudara dan saya diingatkan untuk menyerukan kesusahan dan penderitaan besar yang dialami oleh sesama kepada Allah di dalam doa. Tetapi di saat yang sama juga kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat atau menjadi jawaban atas doa bagi sesama yang membutuhkan. Identitas ketiga yang kita pelajari, gereja adalah bangsa yang kudus. Kata sifat kudus di dalam bahasa Yunaninya adalah hagion atau hagios. Bahasa Ibraninya adalah kados. Ini mengandung makna, mengandung arti. Yang pertama adalah dikhususkan. Yang kedua, sangat berbeda. Yang ketiga, menunjukkan kemurnian moral atau kemurnian etis. Jadi saudara, orang Israel dipanggil sebagai bangsa yang kudus, yang mesti menunjukkan tingkah laku, perilaku yang khusus, yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar mereka, yang mana mereka harus mencerminkan kekudusan Allah yang mereka sembah. Ketika Petrus mengatakan bahwa umat Allah atau gereja adalah kudus, maka gereja mestinya menunjukkan tingkah laku, perilaku yang khusus, yang membedakan mereka dengan dunia. Dan juga di sana gereja itu mencerminkan kekudusan Allah yang mereka sembah, yang mereka layani. Jadi sekalipun dunia terus berubah, tetapi standar hidup orang Kristen umat Tuhan tidak ikut berubah. Yaitu apa saudara? Tetap mencerminkan kekudusan Allah yang mereka sembah, yang mereka layani setiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, identitas keempat yang kita dapati. Gereja adalah umat kepunyaan Allah. Identitas ini sebenarnya merupakan penegasan. Mempertegas 3 identitas di awal. Karena mereka adalah pilihan Tuhan yang menjalankan peran sebagai perantara antara manusia dengan Allah, yang mana mereka harus hidup kudus, hidup murni di hadapan manusia dan terutama di hadapan Allah. Maka saudara, cara hidup seperti ini adalah cara hidup orang yang menjadi kepunyaan Allah. Dengan kata lain saudara, frasa umat kepunyaan Allah ini menunjukkan bahwa umat Allah adalah spesial. Umat Allah adalah istimewa. Umat Allah bahkan disebut sebagai harta kesayangan. Dan karena spesial dan sebagai harta kesayangan, maka umat ini adalah umat yang mengemban status kekudusan yang unik di antara bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena apa? Oleh karena pilihan Allah yang berdaulat supaya mereka menjadi bangsa yang imam, menjalankan fungsi imam yang membawa bangsa-bangsa lain, orang-orang lain untuk menyembah kepada Tuhan yang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam status seperti inilah maka gereja atau orang Kristen ditebus dari kegelapan dan kemudian dipanggil untuk mendeklarasikan perbuatan-perbuatan besar Allah kepada dunia. Dengan demikian gereja merupakan umat Allah yang bertindak sebagai raja dan juga imam dalam bait Allah di zaman akhir ini, saudara. Sebagai penutup, saudara, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa krisis yang terjadi saat ini adalah semacam eksalator atau alat media yang mempercepat orang untuk melihat identitas sesungguhnya dari gereja Tuhan atau umat Tuhan. Perubahan yang cepat ini melahirkan terobosan, melahirkan inovasi pelayanan dari umat Tuhan. Krisis saat ini
menjadi semacam panggilan. Panggilan yang kuat untuk membangkitkan imam-imam yang tidak hanya terfokus kepada pendeta seperti saya atau kepada hamba-hamba Tuhan di dalam gereja. Tetapi imam-imam yang lahir dari keluarga-keluarga, yaitu ayah-ayah yang siap untuk menyediakan kebutuhan rohani kepada anggota keluarganya. Bukan hanya setiap hari Minggu saja, tetapi every day, setiap hari. Ini adalah panggilan di tengah-tengah perubahan zaman saat ini, di mana setiap orang tua, setiap ayah, setiap keluarga memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab untuk menjalankan peran keimamannya. Peran keimamannya menjadi mediator, memediasi antara anggota keluarganya kepada Allah, dan juga menjadi mediator, memediasi orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan dihubungkan kepada Tuhan. Ini adalah sebuah kesempatan yang besar buat kita. Ini adalah sebuah kesempatan yang indah buat kita, bahwa kita harus menjalankan peran kita dengan baik, dengan tetap mengingat bahwa sekalipun dunia berubah, sekalipun terjadi percepatan yang luar biasa, era digital menjadi era yang sangat familiar bagi kita. Alat-alat digital makin familiar bagi kita. Tetapi kekudusan hidup, standar murni, standar hidup khusus, memiliki perilaku yang tepat, perilaku yang tak bercacat celah, menjadi pegangan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sambut perubahan ini bukan dengan ketakutan, tapi sambutlah perubahan-perubahan yang terjadi dengan sebuah kegembiraan dan juga sebuah iman yang mempercayai bahwa Tuhan tetap akan memakai kita dengan caranya yang ajaib dan membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan, dan juga untuk meneguhkan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang saat ini di dalam keadaan yang tertekan. Bawa mereka kembali untuk percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah salah memilih umatnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena melalui perubahan yang terjadi di sekitar kami, ini menjadi sebuah kesempatan, ini menjadi media di mana Tuhan memakai supaya orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami lebih cepat mengetahui identitas yang sesungguhnya, identitas yang sejati dari umat Tuhan, dari gereja Tuhan. Biarlah kami boleh menjalankan, mampu memainkan peranan sebagai imam di tengah-tengah dunia ini, tapi juga sekaligus juga memainkan peran, memiliki kemampuan untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami pun boleh dibawa kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bagian dari jemaat Mennonite seluruh dunia, maka kita akan mengucapkan komitmen kita, komitmen kemuridan. Mari kita bangkit berdiri, kita ucapkan bersama-sama komitmen kita, komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah-Mu. Bahkan sepanjang ibadah kami sudah Kau pimpin, kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan, baik persembahan khusus maupun perpuluhan kami ataupun persembahan syukur. Biar setiap persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap kami diberikan keikhlasan dan rasa syukur dalam kami memberi persembahan ini. Di dalam nama Yesus kami persembahkan korban kami. Haleluya. Amin.
Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, dalamnya aku tak bimbang. Dalamnya aku tak bimbang. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, diangkatnya semua bebanku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, ku diberi kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, dalamnya aku tak bimbang. Dalamnya aku tak bimbang. Mari kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami awali doa kami dengan rasa syukur yang dalam. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Atas apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, bagi gereja kami, bagi umat, bagi jemaat GKMI Glory Patri. Kami bersyukur untuk beberapa jemaat yang beberapa waktu yang lalu mereka terpapar COVID-19. Tetapi hari ini mereka sudah dipulihkan, mereka sudah dijamah, mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan kini mereka ada yang sedang memulihkan diri, ada juga di antara mereka yang sudah mulai bekerja, mulai beraktivitas. Kami syukuri ya Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi jemaat kami. Kami tetap mendoakan bagi jemaat-jemaat yang masih dalam kelemahan tubuh, yang dalam deraan sakit. Biarlah Tuhan juga yang melawat mereka secara pribadi dan mereka mendapatkan kekuatan, peneguhan yang daripada Tuhan. Mereka percaya bahwa di tengah-tengah sakit yang mereka alami, mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhanlah yang akan menjadi teman sejati, sahabat yang sejati bagi mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang juga mungkin mengalami kelelahan fisik, juga mungkin mengalami kelelahan emosi, karena berturut-turut mereka harus mengalami banjir. Oh Tuhan, mari Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan ekstra kepada mereka. Mereka tetap percaya bahwa apa yang mereka alami tidak lepas dari kedaulatan Tuhan, tidak lepas dari kontrol Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka layani
adalah Allah yang tetap mengontrol hidup mereka, bahkan ketika mereka di dalam kesusahan. Berikan kekuatan ekstra kepada mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat yang sedang bergumul dengan usaha mereka, yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, yang sedang bergumul dengan pendapatan mereka untuk menghidupi keluarga mereka. Oh Tuhan, kami berdoa memohon kiranya juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka menemukan jalan keluar yang terbaik yang daripada Tuhan, sehingga usaha dan pekerjaan mereka, pendapatan mereka pun dipulihkan oleh Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan untuk tidak kehilangan iman, tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan kasih di tengah-tengah kesulitan ini. Kami tetap mendoakan untuk pemerintah kami. Juga Tuhan tolong pemerintah kami baik di tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah di daerah-daerah RT RW. Diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bagaimana menangani persoalan-persoalan yang muncul, persoalan-persoalan yang rumit, persoalan-persoalan yang besar yang dihadapi oleh bangsa ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka. Takut akan Tuhan ada pada mereka ketika mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap mendoakan untuk kelanjutan pembangunan aula GKMI Gloria Patri. Tuhan tolong supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik dan pada waktu yang Tuhan tentukan, yang Tuhan inginkan, bangunan aula ini boleh terbangun, boleh berdiri, dan kami bisa menggunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syafaat kami yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKMI Gloria Patri. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam kebaktian umum pagi hari ini. Saya percaya kita semua tetap di dalam penyertaan Tuhan dan kita tetap setia beribadah dimanapun kita berada. Nah, selanjutnya saya akan membacakan beberapa informasi untuk jemaat sebagai berikut. Yang pertama, kami mengundang jemaat kelompok Bethlehem, Yerusalem, dan Betania untuk bergabung dalam persekutuan kelompok pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pukul 19.00 via Zoom. Link akan dibagikan di grup info jemaat. Yang kedua, saat ini aplikasi GKMI Gloria Patri Digital telah aktif kembali dengan format dan pembaruan yang lebih baik. Melalui aplikasi ini, jemaat dapat mengakses warta jemaat, video kebaktian, dan informasi aktual gereja. Untuk itu, jemaat dipersilakan mengunduh aplikasi khusus Android ini di Google Play Store. Yang ketiga, kami mengundang jemaat perempuan untuk bergabung dalam KTB perempuan melalui Zoom pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 pukul 17.30. Link Zoom akan dibagikan melalui grup info jemaat. Yang keempat, kebaktian Youth Shine Generation diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.00 melalui Zoom. Dan kebaktian sekolah minggu GP Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9.00 melalui kanal YouTube gereja. Untuk anak-anak GP Kids, hari ini diadakan Zoom bulanan GP Kids. Untuk pukul 11.00 itu untuk GP Kids kelas pra-indria dan indria, dan pukul 16.00 adalah untuk kelas pratama, madya, dan pra-remaja. Yang kelima, hamba Tuhan Majelis Jemaat dan Jemaat GKMI Gloria Patri mengucapkan selamat kepada Bapak Franky Lalamentik dan Ibu Goaisyen yang telah menerima pemberkatan nikah pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Gereja Injili Karunia, Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga yang telah Tuhan satukan. Mari kita terus berdoa, bersandar, dan mohon penyertaan Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing di tengah pandemi yang sedang kita alami bersama ini. Sekian sapaan majelis hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena Anda sudah berkenan masuk dan siap berpartisipasi dalam pemilihan Majelis Jemaat GKMI Gloria Patri
periode 2021-2024. Karena pandemi COVID-19, maka pemilihan majelis jemaat kali ini dilakukan secara elektronik. Dan cara ini menjadi pengalaman yang pertama kali bagi kita semua. Di awal, tentu kita akan menemukan sedikit kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Namun, dengan sedikit usaha dan juga penyesuaian yang kita lakukan, maka saya yakin kita semua akan bisa. Untuk mengatasi kesulitan yang muncul, maka kami menyediakan panduan atau tutorial singkat penggunaan aplikasi pemilihan majelis jemaat secara elektronik. Langkah pertama, masuklah ke aplikasi atau program pemilihan majelis jemaat dengan mengklik tautan yang diberikan oleh panitia melalui pesan WA Group atau personal. Tautannya adalah seperti ini. Langkah kedua, masukkan password pribadi yang telah diberikan dan kemudian klik tombol login. Anda hanya dapat menggunakan password yang diberikan untuk satu kali proses pemilihan. Langkah ketiga, pelajari proses pemilihan melalui video tutorial pemilihan dengan mengklik tanda play. Kemudian, bacalah bagian pengantar pemilihan yang berisi apa dan siapa majelis jemaat itu, masa jabatan majelis jemaat, tugas pokok penatua, tugas pokok diaken, syarat-syarat penatua dan diaken, syarat-syarat pemilih majelis jemaat, dan cara pemilihan. Bacalah juga formulir daftar jemaat yang bisa dipilih menjadi majelis jemaat. Terdapat dua kategori dalam formulir elektronik ini, yaitu usia 25 sampai dengan 35 tahun dan usia 36 tahun ke atas. Langkah keempat, berdoalah dan tuliskan terlebih dulu di kertas biasa nama-nama jemaat yang Anda anggap layak, baik untuk usia 25 sampai 35 tahun sebanyak 12 orang dan usia 36 tahun ke atas sebanyak 12 orang. Jumlah maksimal yang dipilih adalah 24 nama jemaat. Langkah kelima, klik kotak kecil pada nama jemaat yang Anda pilih sampai muncul tanda centang pada kotak tersebut. Untuk melihat halaman selanjutnya, silakan klik tombol kategori di bagian atas atau tombol selanjutnya di bagian bawah. Sedangkan untuk melihat halaman yang sebelumnya, silakan klik tombol kategori di bagian atas atau tombol kembali di bagian bawah. Langkah keenam, periksa dan pastikan kembali pilihan Anda. Setelah Anda selesai memilih dan mengirim pilihan Anda, maka password Anda tidak dapat digunakan kembali. Karena itu, pastikan terlebih dulu bahwa pilihan Anda sudah betul, baru kemudian mengirimnya. Sebelum mengirim pilihan yang Anda sudah pilih, Anda dapat mengubah kembali pilihan Anda dengan pilihan yang lainnya. Langkah ketujuh, untuk memastikan pilihan Anda sudah betul, maka akan muncul kotak konfirmasi berupa pertanyaan. Apakah Anda yakin? Setelah Anda yakin, silakan kirim dengan menekan tombol ya, simpan, dan kirim. Langkah ke-8, formulir pemilihan Anda sudah terkirim. Jika Anda melihat pemberitahuan seperti ini, formulir Anda berhasil dikirim. Terima kasih telah berpartisipasi dalam pemilihan majelis jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk perhatian dan partisipasi Anda dalam pemilihan majelis jemaat periode 2021-2024. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampailah kita pada di penghujung ibadah kita hari ini. Zaman boleh berubah, dengan segala sesuatu berubah. Tidak seperti yang kita prediksikan sebelumnya, jadi semuanya mengalami banyak perubahan. Tapi mari kita tetap percaya, dan satu hal yang kita lakukan, berharap hanya kepada Yesus. Karena Dia satu-satunya yang tidak pernah berubah. Mari percaya hanya kepada Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi dengan iman mari bersama-sama katakan haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain. Sekali lagi dengan iman katakan tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kini biarlah kita hidup menjadi gereja, menjadi umat, menjadi pribadi-pribadi, menjadi individu-individu yang adalah pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah yang memberitakan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan besar Allah dimanapun saudara berada. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan tinggal tetap di dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.